Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putra Ardiansyah dan rekan saya Syidda Konita. Pada video kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi agama Islam, yaitu menerapkan nilai-nilai Islam dalam ilmu pengetahuan. Yang pertama, pengertian ilmu pengetahuan. Pengertian ilmu pengetahuan. Secara bahasa, kata ilmu berasal dari kata Arab yakni ilman, ya'lamu, alim, yang artinya mengetahui. Secara istilah, pengetahuan yang sistematis dan bersifat ilmiah. Pengertian ilmu pengetahuan. Ilmu sains atau ilmu pengetahuan, dalam bahasa Inggris science, dalam bahasa Arab ilmu, adalah usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Pengertian ilmu pengetahuan menurut para ahli. Yang pertama, Muhammad Hatta. Pengetahuan atau studi yang teratur tentang pekerjaan hukum umum, sebab akibat dalam suatu kelompok masalah yang sifatnya sama baik dilihat dari kedudukannya maupun hubungannya. Yang kedua, Ashley Montagu. Ilmu pengetahuan adalah sebagai pengetahuan yang disusun dalam satu sistem yang berasal dari pengalaman, studi, dan percobaan yang telah dilakukan, dipakai untuk menentukan hakikat prinsip tentang hak yang sedang dipelajari. Yang ketiga, Thomas Kuhn. Himpunan kegiatan yang dapat menghasilkan banyak penemuan, baik dalam bentuk penolakan maupun pengembangan. Yang keempat, Surjono Sukanto. Pengetahuan yang tersusun sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, pengetahuan di mana selalu dapat diperiksa dan ditelaah dengan kritis oleh setiap orang lain yang mengetahuinya. 2. Hukum mempelajari ilmu pengetahuan. Hukum mempelajari ilmu pengetahuan. Agama Islam menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Agar dalam agama Islam, menuntut ilmu wajib hukumnya. Perintah kewajiban menuntut ilmu terdapat dalam hadis, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis tersebut mengindikasikan bahwa menuntut ilmu sangat penting, sebab dengan menuntut ilmu, seseorang memiliki pengetahuan tentang akidah, ibadah, dan hal-hal yang bersifat keduniaan. Apalagi jika ilmu-ilmu tentang persoalan duniawi tersebut dapat memperkuat iman dan menuntun manusia untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan diwajibkannya mencari ilmu tidak lain adalah agar umat muslim menjadi manusia yang cerdas dan terhindar dari kebodohan. Dalam ajaran Islam, tiap orang dianjurkan untuk bersikap ilmiah dengan berpendapat menggunakan rujukan yang jelas. Imam Ahmad berkata, "Berhati-hatilah berkata dalam satu permasalahan yang engkau tidak miliki pendahulunya." Syiaru A'lamin Nubala. Menuntut ilmu itu wajib. Dalam hadis dikatakan, "Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Disahihkan Al-Albani dalam Sahih Al-Jamis Shogir nomor 3913. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim maupun muslimah. Ketika sudah turun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mewajibkan suatu hal,
yang harus dilakukan setiap muslim adalah sami'na wa ta'na, yaitu kami dengar dan kami taat. Dalam hadis lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ta'allamu wa'allimu wa tawadu'u li mu'allimikum wala yalau li mu'allimikum. Belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua, dan hormatilah guru-gurumu, serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. Hadis riwayat Tabrani. Dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a." Barang siapa keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Ketiga, ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam. Ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam. Islam mendorong umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Islam mementingkan pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan untuk menjadi sarana ibadah. Selain itu, ilmu pengetahuan juga sebagai pengabdian muslim kepada Allah dan mengembangkan amanat wakil Allah di muka bumi untuk berkhidmat kepada kemanusiaan dan menyebarkan rahmat bagi seluruh alam. Bagi umat Islam yang beriman kepada Al-Quran, belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan merupakan bagian dari keimanannya, serta secara jelas juga telah ditunjukkan bahwa orang-orang berilmu akan memperoleh pahala yang tidak ternilai di hari akhir. 4. Pentingnya ilmu pengetahuan. Pentingnya ilmu pengetahuan. Alasan pentingnya ilmu pengetahuan. A. Jika pengetahuan dari suatu ilmu merupakan persyaratan pencapaian tujuan Islam sebagaimana dipandang oleh syariat, mencarinya merupakan sebuah kewajiban karena ia merupakan kondisi awal untuk memenuhi kewajiban syariat. B. Al-Quran menyuruh manusia mempelajari sistem dan skema penciptaan, keajaiban-keajaiban alam, sebab-sebab, akibat-akibat seluruh benda dan organisme hidup. C. Ilmu tentang hukum-hukum alam dan karakteristik benda serta organisme dapat berguna untuk perbaikan kondisi manusia. 5. Peranan ilmu pengetahuan. Peranan ilmu pengetahuan. A. Ilmu pengetahuan sesungguhnya berperan dalam menghidupkan hati dari kebodohan, menyinari mata dari kegelapan, dan menguatkan tubuh yang lemah. Dengan ilmu pula Tuhan ditaati dan disembah. Ilmu pengetahuan merupakan sumber kehidupan bagi manusia yang dipergunakan untuk mendukung tugasnya sebagai khalifah di bumi. Dengan ilmu pengetahuan, maka manusia bisa memelihara, melestarikan, dan memakmurkan bumi. B. Ilmu pengetahuan menjadikan pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan, membuat jarak yang jauh terasa dekat, dan membuat manusia berinovasi dan berkembang. Dengan ilmu pengetahuan, manusia bisa mewujudkan cita-citanya, dan yang lebih penting dengan ilmu pengetahuan, manusia bisa memahami kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui apa-apa yang diciptakannya. C. Ilmu pengetahuan menjadikan manusia lebih mulia dari mereka yang sekedar ahli ibadah. Dengan ilmu pengetahuan, manusia bisa memahami kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih baik. 6. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan ilmu pengetahuan lain. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan ilmu pengetahuan lain. Untuk dapat mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam bidang ilmu pengetahuan, A. Diperlukan pengkajian yang mendalam terkait dengan ilmu fardu ain seperti Al-Quran, Sunnah, dan pendukungnya, ulumul Quran, ilmu fikih, usul fikih, dan lainnya. Misalnya dengan mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasul. B. Mencermati teori yang ada berdasarkan pandangan hidup Islam.
apakah ada kekurangan atau nilai-nilai yang bertentangan. Selanjutnya, menggali nilai-nilai Islam dari Al-Quran dan Sunnah Rasul yang sesuai. C. Memasukkan nilai-nilai yang sesuai untuk pengembangan teori yang ada. Menambahkan nilai-nilai Islam untuk hal yang ada kekurangannya dan membongkar teori yang ada jika bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya akan diteruskan pada rekan saya Sida Konita. 7. Tingkatan ilmu. Ilmu memiliki 6 tingkatan, diantaranya al-ilmu yakin, yaitu mengetahui sesuatu keadaan yang pasti dengan pengetahuan yang sebenar-benarnya. Yang kedua, al-jahlul basit, tidak tahu sama sekali. Yang ketiga, al-jahlul murakkab, mengetahui tapi tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Arti murakkab ialah ia bodoh karena tidak mengetahui apa yang sebenarnya, dan bodoh karena ia menganggap dirinya tahu tapi sebenarnya tidak. Yang keempat ada al-wahm, yaitu mengetahui sesuatu tapi salahnya lebih besar daripada benarnya. Yang kelima ada asyak, mengetahui sesuatu tapi ragu antara benar dan salah. Yang keenam al-zon, mengetahui sesuatu tapi hanya sebatas prasangkanya saja. 8. Taktik dan kiat dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Bagi para penuntut ilmu, ada 6 bekal yang harus disiapkan. Hal tersebut diungkapkan oleh Imam Syafi'i dalam salah satu kitabnya. Saudaraku, kau tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan 6 perkara yang akan saya beritahukan rinciannya. 1. Kecerdasan. 2. Semangat. 3. Sungguh-sungguh. 4. Berkecukupan. 5. Bersahabat atau belajar dengan ustadz. 6. Membutuhkan waktu yang lama. Kecerdasan. Menurut para ulama, ada 2 kecerdasan dalam diri manusia. Pertama adalah kecerdasan yang memang telah dijadikan bekal sejak manusia itu lahir. Kedua adalah kecerdasan yang diperoleh lewat jalan usaha, yakni dengan cara mencatat, menyimak, berdiskusi, atau mengulang-ulang materi yang didapat. Semangat. Tidak akan ada yang didapat dari jiwa yang malas. Begitu juga saat menuntut ilmu, kita harus menyambutnya dengan antusias. Rasa semangat akan menghadirkan sikap yang optimis dan tidak mudah menyerah. Jalan mencari ilmu adalah jalan yang panjang dan tidak akan dapat ditempuh kecuali dengan semangat yang tinggi. Bersungguh-sungguh. Buang jauh-jauh rasa malas saat mencari ilmu, juga lawan hawa nafsu. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Untuk memotivasi kita, baca biografi atau kisah para ulama terdahulu dalam mencari ilmu, atau para inovator abad ini yang tidak mudah menyerah dan mencurahkan segalanya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Bekal. Bekal di sini berkaitan dengan harta yang akan dikeluarkan oleh para pencari ilmu. Zaman dahulu, para ulama rela mengorbankan harta benda dalam mencari ilmu. Ada yang menjual bajunya, bahkan Imam Malik menjual atap rumahnya yang terbuat dari kayu. Guru yang membimbing. Meski saat ini informasi bisa kita raih dengan mudah tanpa harus keluar rumah, kita tetap wajib mendatangi majelis para ulama, belajar langsung dari lisannya, agar ilmu yang kita dapat memiliki dasar yang kuat. Guru adalah sumber ilmu. Keberadaan guru ada yang mengingatkan kita jika para pencari ilmu keliru dalam menetapkan sesuatu. Waktu yang panjang. Dalam kitab Abdul Mufrad, Imam Bukhari mengisahkan bagaimana Jabir bin Abdullah membutuhkan waktu selama 1 bulan hanya untuk mendapatkan 1 hadis yang menggambarkan suasana padang mahsyar. Ia rela mengarungi ganasnya padang pasir di Hijaz, wilayah di Arab Saudi, hingga ke Syam atau Suriah kita mengenalnya kini. Begitulah, ada waktu yang panjang dibutuhkan oleh para pencari ilmu. Mencari ilmu tidak akan ada habisnya, bahkan hingga umur manusia itu berakhir.
Penerapan nilai-nilai Islam dalam ilmu pengetahuan. Beberapa contoh penerapan nilai ajaran Islam dalam ilmu pengetahuan. 1. Mengamalkan ilmu pengetahuan yang sudah didapatkan. Karena al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa pengamalan diibaratkan seperti pohon tak berbuah. 2. Mendatangi ilmu yang ingin didapat atau mendatangi guru. Karena ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Al ilmu yu'ta wala ya'ti. Yang ketiga, bersungguh-sungguh, tidak bermalas-malasan dan tidak lalai dalam menuntut ilmu pengetahuan. Seperti dalam mahfuzat, ijhad wala taksal wala taqugo filan fanada matu'uqba liman yatakasal. Karena penyesalan itu akibat dari orang yang bermalas-malasan. Sekian presentasi pembahasan penerapan nilai-nilai Islam dalam ilmu pengetahuan dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.